Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memaksa dengan NIM H0512210042. Di sini saya akan memaparkan hasil dari seminar satu saya yang berjudul Best Testing Value Matrix berbasis Corner Phase Expansion menggunakan uji Christopherson dan Bessel Traffic Light, di mana pembimbing utama saya yaitu Profesor Dr. Georgina Maria Tunungki, MSI. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang terdiri dari 4 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal atau penempatan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Salah satu instrumen investasi yang banyak diminati adalah saham, dikarenakan menawarkan potensi keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Dalam investasi saham, indikator utama yang menjadi perhatian investor adalah return saham, yaitu tingkat keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari perubahan harga saham selama periode tertentu. Namun demikian, setiap bentuk investasi saham selalu mengandung unsur ketidakpastian dan risiko, di mana risiko ini tidak dapat dihindari. Pengukuran risiko diperlukan untuk membantu investor mengantisipasi dan mengendalikan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur risiko investasi secara kuantitatif dalam manajemen risiko adalah Value Matrix atau VAR. VAR merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian suatu aset dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu, sehingga memberikan gambaran batas kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam kondisi pasar modal. Metode ini menjadi populer karena mampu menyajikan informasi risiko secara ringkas, terukur, dan mudah dipahami. Dalam pengukuran risiko VAR, yang paling sering digunakan adalah perhitungan VAR dengan parameter standar atau sering disebut dengan VAR variance covariance. Metode VAR parameter standar ini mengasumsikan bahwa return saham ini mengikuti distribusi normal. Namun pada kenyataannya, return saham di pasar modal sering tidak berdistribusi normal, di mana return sahamnya memiliki nilai skones yang tidak sama dengan nol, serta kurtosis yang lebih besar dari 3, yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya pergerakan ekstrim baik keuntungan maupun kerugian besar lebih tinggi dibandingkan distribusi normal. Kondisi ini dapat menyebabkan model VAR yang dihasilkan cenderung meremehkan risiko sebenarnya, sehingga estimasi risiko yang dihasilkan bisa menjadi bias dan tidak representatif. Sebagai alternatif untuk mengatasi ketidaknormalan distribusi return saham, kemudian dapat menggunakan pendekatan Corner Expansion atau CFA. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Cornish dan Fisher pada tahun 1937 dalam pengembangan ekspansi kuantil distribusi statistik. Metode ini memungkinkan penyesuaian kuantil distribusi normal dengan mempertimbangkan nilai skenes dan kurtosis, sehingga estimasi risiko menjadi lebih realistis dan sesuai dengan karakteristik data keuangan yang umumnya tidak berdistribusi normal. Pendekatan CFI, VAR CFI ini sangat relevan dalam analisis pasar karena mampu menangkap potensi risiko yang memiliki nilai skinesis yang tidak sama dengan nol serta kurtosis yang lebih besar dari 3 pada return saham, sehingga hasil pengukuran risiko ini menjadi lebih akurat dan representatif dibandingkan metode VAR parametrik standar yang hanya mengandalkan asumsi distribusi normal. Meskipun metode VAR ini mampu memberikan estimasi risiko yang lebih realistis dan representatif, keakuratan model tetap perlu diuji melalui proses base testing. Di base testing merupakan proses evaluasi model risiko dengan membandingkan nilai VAR yang dihasilkan dengan kerugian aktual atau return yang terjadi. Proses ini penting memastikan bahwa model VAR mampu menggambarkan risiko secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Salah satu metode base testing yang paling sering digunakan adalah uji Kupik, di mana uji ini untuk kesesuaian jumlah pelanggaran VAR dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan. Meskipun uji Kupik mampu mengevaluasi jumlah pelanggaran VAR, metode ini belum mampu untuk mempertimbangkan pola terjadinya pelanggaran tersebut dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan metode base testing yang lebih komprehensif dalam menjelaskan pelanggaran dan apa yang terjadi pelanggaran pada VAR tersebut, sehingga alternatif dengan menggunakan base testing disebut dengan uji Christopherson, di mana uji Christopherson ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk memvalidasi model VAR melalui pengujian cakupan bersyarat yang terdiri dari 3 pengujian, yaitu pertama, evaluasi jumlah pelanggaran atau unconditional coverage, kemudian independensi pelanggaran atau independent test, serta cakupan bersyarat atau disebut dengan conditional coverage secara simultan. Kemudian, selain dengan melakukan base testing Christopherson test, juga dapat digunakan dengan menggunakan base testing uji Bessel Traffic Light, di mana uji ini mengevaluasi keakuratan model VAR CFE dengan pengelompokan jumlah pelanggaran ke dalam zona hijau, kuning, dan merah. Metode ini memberikan gambaran praktis mengenai tingkat akurasi model resiko, serta menjadi acuan dalam menilai kelayakan model VAR dalam pengukuran risiko pasar saham. Saham PT Telkom Indonesia
Persero Tbk atau TLKM tercatat sebagai salah satu saham dengan kapitalisasi besar terbesar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa saham Telkom ini termasuk kategori blue chip dengan tingkat likuiditas perdagangan yang tinggi serta fundamental perusahaan yang relatif kuat dan stabil. Selain itu, saham Telkom juga menjadi bagian dari indeks saham utama yang mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan daya tarik tinggi bagi investor. Meskipun demikian, pergerakan harga saham Telkom tetap mengalami fluktuasi akibat dinamika pasar dan kondisi ekonomi, sehingga menjadikannya objek yang relevan untuk analisis pengukuran risiko pasar. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penerapan metode base testing VAR CFE dengan uji Christopherson dan Basel Traffic Light, yaitu pertama, di ASI dan Astuti pada tahun 2021 menggunakan metode VAR CFE untuk mengukur risiko pasar saham. Kemudian, Roshido et al. Pada tahun 2024 melakukan base testing VAR CFE menggunakan uji Kubik untuk menilai validitas model resiko. Kemudian, Shalsabil et al. Pada tahun 2025 melakukan base testing VAR dengan uji Christopherson pada portofolio saham sektor DBI. Kemudian, Resio et al. Pada tahun 2022 menggunakan base testing VAR metode Basel Traffic Light untuk mengevaluasi risiko pasar perbankan. Dari uraian teori dan penelitian terdahulu yang sudah saya sampaikan tadi, saya tertarik untuk mengangkat sebuah judul yaitu Base Testing Value Matrix berbasis Correlation Expansion menggunakan uji Christopherson dan Basel Traffic Light, di mana rumusan masalah yang akan saya bawakan yaitu pertama, bagaimana estimasi risiko saham PT Telkom Indonesia (TBK) menggunakan metode Value Matrix berbasis Correlation Expansion. Kemudian kedua, bagaimana tingkat validitas dan kelayakan model estimasi risiko tersebut berdasarkan hasil base testing menggunakan uji Christopherson dan Basel Traffic Light. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk memperoleh nilai estimasi risiko saham PT Telkom Indonesia menggunakan metode Value Matrix berbasis Correlation Expansion. Selain itu, penelitian ini juga melakukan validasi terhadap hasil estimasi risiko melalui base testing menggunakan uji Christopherson dan Basel Traffic Light. Kemudian, manfaat penelitian terdiri dari tiga, yaitu pertama, memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memahami penerapan VAR CFE berbasis Correlation Expansion dalam pengukuran risiko saham pada return saham yang tidak berdistribusi normal dan evaluasi model melalui proses base testing, uji Christopherson dan Basel Traffic Light. Kemudian kedua, membantu praktisi keuangan dalam mengestimasi risiko investasi saham dengan pendekatan yang lebih realistis melalui penyesuaian distribusi return menggunakan metode CFE. Kemudian ketiga, memberikan wawasan bagi investor dan manajer risiko dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan hasil pengukuran risiko yang lebih akurat serta didukung oleh evaluasi validitas model melalui proses backtesting. Kemudian selanjutnya batasan masalah yaitu pertama, data yang digunakan adalah data sekunder harga penutupan saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk TLKM selama 1 tahun yaitu periode 2025. Kemudian pengukuran risiko Value Matrix berbasis Corner Vision Expansion dibatasi dengan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Kemudian holding periode yang digunakan dalam perhitungan Value Matrix berbasis Corner Vision Expansion adalah 1 hari atau harian. Kemudian kajian teori. Adapun kajian teori yang saya gunakan yaitu pertama, investasi, resiko, returns, skenes, kurtosis, normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, sazonalitas, correlation expansion, kemudian value at risk, bias testing, uji Christopherson, uji Basel Traffic Light, dan PT Telkom Indonesia Terbesar Terbeka. Kemudian untuk metode penelitian, adapun metode penelitian pertama itu sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu nilai penutupan saham PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 yang diperoleh dari situs investing.com. Kemudian variabel penelitian yaitu digunakan nilai penutupan saham PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk yang terdiri dari 236 data. Kemudian, untuk tahapan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pertama, untuk memperoleh nilai estimasi risiko saham, TLKM menggunakan metode VAR CFE dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, menghitung return saham TLKM dari harga penutupan menggunakan return logaritmik. Kemudian kedua, menganalisis return saham secara deskriptif melalui perhitungan mean dan standar deviasi. Kemudian, menganalisis distribusi return dengan melihat skenesis dan kurtosis. Kemudian keempat, melakukan uji normalitas return dengan jarak Quebera untuk menentukan penggunaan VAR CFE. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan uji autokorelasi dengan Elgin Box untuk melihat adanya ketergantungan data return. Kemudian melakukan uji heteroskedastisitas dengan LM untuk mengetahui adanya volatilitas tidak konstan. Kemudian ketujuh, melakukan uji stasionaritas dengan uji ADF agar data return layak digunakan dalam analisis risiko. Kemudian kedelapan, menghitung coronary expansion CFE berdasarkan skenes dan kurtosis pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Kemudian sembilan, menghitung dan menginterpretasikan hasil VAR CFE untuk estimasi potensi risiko investasi saham TLKM pada tingkat kepercayaan 90%, 90%, dan 99%. Kemudian untuk tahapan kedua itu memperoleh validitas dan kelayakan model base testing VAR CFE menggunakan uji Christopherson dan uji Basel Traffic Light. Kemudian tahapan base testing ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi pelanggaran VAR CFE dengan membandingkan retro aktual dengan nilai VAR CFE. Kemudian menghitung jumlah pelanggaran dan periode tanpa pelanggaran sebagai evaluasi akurasi model. Kemudian ketiga, menghitung probabilitas pelanggaran aktual terhadap total observasi. Kemudian empat, melakukan uji proporsi kegagalan atau unconditional coverage test.
Kemudian selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung transisi pelanggaran Varchep E, kemudian menghitung probabilitas transisi pelanggaran, kemudian ketujuh melakukan uji independensi pelanggaran atau independent test, kemudian lakukan uji cakupan bersyarat atau conditional coverage test, kemudian mengklasifikasikan hasil base testing dengan metode Basel traffic light untuk menilai akurasi model, kemudian menginterversikan hasil base testing untuk menilai keakuratan dan kelayakan model Varchep E. Kemudian ada pun data pustaka yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Baik, itulah hasil dari pemaparan seminar sesi 31 saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.